ya, itu tidak akan lulus ya. Jadi kelulusan kalau kamu ikut UAS ya, sama aja kamu ikut ujian akhir untuk naik kelas ya. Kalau kamu nggak ikut ujian, pasti kamu nggak akan lulus seperti itu ya. Jadi usahakan kalau kalian tidak bisa ikut UTS atau UAS ya, kedua hal ini tolong juga segera menginfokan ke saya. Saya tahu banyak kita masing-masing punya keperluan sendiri-sendiri yang sifatnya individu ya, tidak bisa sama satu dengan yang lain ya, kecuali memang itu program dari kampus atau program dari apa ya namanya ya, ekstrakurikuler atau apa ya, aktivitas lain ya, tapi yang masih di lingkungan Undip juga masih bisa ya. Saya ingin selalu ada komunikasi yang baik antara Anda dengan saya. Jadi kalau kamu nggak bisa ikut UTS dan kamu tahu itu jauh sebelum tanggal UTS, kamu segera lapor supaya saya bisa menyiapkan ujian susulan untuk kamu, ya, untuk kalian yang tidak ikut UTS karena hal yang memang sangat urgent ya, apa itu sakit dan sebagainya ya. Kemudian hal yang sama juga tolong dilakukan untuk UAS ya. UAS itu juga perlu sekali karena kalau tidak ikut UAS kalian akan tidak lulus ya. Jadi infokan ke saya sesegera mungkin. Kalau kalian tidak bisa menghubungi saya, kalian bisa menghubungi Komting ya. Anda juga bisa lewat Teams, bisa ngechat saya. Ya, tapi kalau ke Teams itu biasanya kan kalau saya membuka kelas ya baru saya lihat ada message ya untuk saya. Tapi kalau saya pas lagi nggak ada kelas, saya juga jarang buka Teams-nya ya, kecuali untuk koreksi-koreksi ya. Jadi sebaiknya lewat Komting supaya jelas ya. Itu komunikasi yang kedua untuk UTS dan UAS. Infokan sesegera mungkin supaya kamu bisa dapat ujian susulan. Kalau UTS itu waktunya masih ada setengah semester ya. Jadi masih bisa kita gunakan waktu untuk UTS sampai detik terakhir. Tapi kalau UAS, karena setelah UAS kalian libur selesai, itu sangat membahayakan ya. Jadi jangan sampai lengah ya. Jelas ya sampai di sini? Jelas, Mam. Jelas, Mam. Oke. Selanjutnya saya akan menerangkan masalah presensi. Sebentar ya, sebentar. Break sebentar.
Ya, oke, maaf ya. Terima kasih sudah menunggu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Ya, yang perlu kalian ketahui lagi adalah begini ya. Saya itu tidak mempermasalahkan mengenai absen kalian ya. Silakan saja absen kalian penuhi sampai 75%, bahkan mungkin 100% hadir terus. Oke saja, nggak masalah. Yang saya utamakan adalah hasil. Ya, hasil akhir. Hasil akhir dari kelas di mana kalian ada di kelas saya. Itu buat saya penting, ya. Kalian boleh saja absen 100% hadir kalau hasil nanti progresnya baik yang harian, kemudian tengah, kemudian akhir tidak menunjang. Kalian jangan lupa saya hadir terus. Oke, hadir terus bisa kalian lakukan, no problem. Ya, saya nggak bisa cek juga apakah kamu hadir atau tidak, saya nggak bisa cek ya, kecuali saya memanggil kalian satu-satu. But it takes time, you know. It takes time. 79 students, almost 100 ya. Kalau saya harus memanggil kalian satu demi satu untuk cek kehadiran saya, mungkin nomor 1 bilang hadir, ketika sampai nomor 79 hadir, nomor 1 udah nggak ada. Ya, bisa terjadi seperti itu. Jadi, buat saya kalian mau absen di siap silahkan, bahkan saya akan bantu apabila ada kendala. Ya, tapi kalau kalian memutuskan tidak akan hadir di kelas saya, artinya kalian sudah melakukan absensi di siap, tapi kemudian tidak bermaksud mengikuti kelas saya, jangan cantumkan nama di Teams ya. Saya pesan jangan cantumkan nama di Teams. Silakan saja kalian, nggak masalah. Ya, absennya ada tapi kalian tidak hadir di Teams, nggak masalah buat saya. Saya hanya khawatir dan ini menjadi apa yang membuat saya tidak nyaman adalah ketika kalian mencantumkan nama di Teams atau Teams kalian buka, kalian join meeting tapi sebenarnya kalian tidak ada. Dan itu apabila saya secara random manggil kalian untuk menjawab pertanyaan atau untuk asking opinion misalnya, dan kalian tidak ada, saya udah panggil 3 kali, saya rasa sudah cukup, dan kemudian kalian akan absennya akan saya reset. Ya, jadi menjadi tidak hadir. Jadi saya minta dengan sangat kalau kalian mau absen silahkan absen, saya nggak mempermasalahkan. Tapi kalau kalian tidak berminat di kelas saya, tidak ingin hadir di Teams, ya sudah nggak usah mencantumkan, selesai, nggak masalah buat saya. Ya, karena kadang saya akan memanggil kalian secara random untuk menjawab pertanyaan saya, atau ya artinya ketika kita berdiskusi kemudian nama kamu saya panggil tidak ada, akan saya reset absennya. Ya, itu konsekuensinya seperti itu. Ya, jadi lebih baik kalian nggak usah ada di Teams ya. Jelas ya di sini ya. Jadi mohon dengan sangat kerjasamanya supaya komunikasi kita juga enak ya, tidak menghilangkan mood baik teman maupun saya sendiri ya. Semoga bisa diterima apa yang saya sampaikan ini. Gimana, kira-kira keberatan nggak? Tidak, Mbak. Oke, cukup adil ya. Iya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, kan tadi saya sudah sampaikan kalau kalian misalnya berhalangan untuk ujian tengah, berhalangan ujian akhir, ataupun ibaratnya ketika kelas harian pun mungkin saya akui di kelas online ini akan banyak kendala ya. Saya tidak menutup kemungkinan kendala-kendala itu terjadi juga pada saya ya. Jadi kita sama-sama di sini supaya kita bisa terjalin kerjasama yang baik. Kendala itu bisa saja webnya error, atau kemudian laptopnya nge-lag, atau laptopnya lemot, atau mungkin jaringan, atau mungkin lampunya mati, atau mungkin ada satu yang urgent kamu harus meninggalkan kelas ya, bisa saja terjadi, atau tiba-tiba lampunya mati, tidak dari awal mati ya. Kadang kalau lampu mati suka sinyal HP pun juga susah ya, untuk WA pun juga menjadi sulit ya. Jadi saya pahami semua kendala ini ya, saya pahami sekali. Jadi saya tidak juga menuntut kamu harus bagaimana-mana, tidak, sama sekali tidak ya. So saya hanya minta kamu segera melaporkan saja. Kalau masih bisa dilaporkan silahkan laporkan ya, bahwa mungkin kan bisa saja sinyal di tempat kalian nggak baik
ke satu mahasiswa, tapi mungkin ke tempat yang mahasiswa yang lain bisa. Jadi saya juga tahu kalian pasti punya grup kelas ya, bisa kalian share ya. Kemudian saya melihat di sini ada angkatan 17, 18, 19. Jadi saya berharap ada wakil dari angkatan 17, ada wakil dari angkatan 18, dan ada wakil dari angkatan 19. Supaya ketika saya share, atau kalau seandainya mata kuliah ini ada di dalam satu grup, ya, ketiga angkatan ini ada di satu grup, no problem. Tapi kalau tidak berada di satu grup, saya berharap saya punya wakil dari angkatan 17, 18, 19. Ya. Apapun itu saya ingin seperti itu. Karena saya tidak ingin membebani kemudian angkatan yang muda yang harus mengkoordinir semuanya tuh, enggak, saya enggak mau itu. Ya. Jadi saya akan bikin grup wakil dari 17, 18, 19. Jadi ketika saya share dari saya apa yang mungkin nih seandainya kebetulan lampu saya mati, tapi saya bisa dapat sinyal ya, mungkin saya harus keluar dari rumah, saya bisa dapat sinyal, kemudian saya infokan lampu saya mati, kemudian apa yang harus dikerjakan dan sebagainya ya, atau mungkin saya buka absen dari luar tapi agak terlambat gitu. Bisa saja terjadi hal seperti itu, saya cukup share ke grup saya. Ya, saya dengan 3 asisten saya atau kontak person saya. Supaya bisa langsung di-share, yang lainnya juga akan tahu. Ya. Atau mungkin saya punya materi yang saya lupa berikan, kemudian akan saya share, saya cukup share di grup dan kemudian grup itu yang akan share ke grup besar, ke masing-masing kelompoknya. Jelas di sini? Jelas, Ibu. Iya, oke. Saya akan share nomor telepon saya. In case kalian membutuhkan sesuatu atau perlu menginfokan sesuatu, kamu bisa menghubungi saya di ya, saya sudah mengirim nomor telepon saya. Kamu bisa WA ke saya, tapi jangan lupa kamu menyebutkan kamu dari kelas apa. Ya, dari kelas mana kamu? Biologi, saya melabelnya memang biologi campuran ya. Karena di sini ada 18, 19, 17, 18, 19 angkatan, 3 angkatan ada di sini. Sementara di kelas satunya angkatan 20 semua ya, 2020 ya. Jadi sampaikan ke saya apa yang kamu sampaikan. Kalau tidak bisa lewat Komting ya. Ya, Mbak. Ya, nomor saya sudah ada, jadi saya minta dengan sangat nanti dari 17, 18, 19 untuk WA saya, siapa yang bersedia menjadi kontak person saya. Oke. Ya, saya tadi tekankan sekali lagi bahwa saya berharap kita bisa bekerja sama, ya, komunikasi kita lancar, kita saling menghargai satu sama lain, kita belajar sama-sama di sini, ya. Tidak ada yang merasa pintar, kalaupun tahu lebih banyak, tolong infokan kepada yang kurang tahu atau kurang punya info seperti itu. Ya, kalau saya salah pun tolong ditegur supaya saya tahu bahwa saya salah. Ya, tidak selalu apa yang dikatakan oleh seorang guru, seorang ibu, atau seorang dosen itu selalu benar, itu tidak juga. Ya, kita manusia pasti ada salahnya. Ya, kita juga pasti punya kepentingan masing-masing. Jadi kita maksudnya saya tekankan supaya komunikasi kita lancar, jadi kita saling terbuka saja, open saja, tidak ada sakit hati, tidak usah juga merasa nanti kalau aku nggak masuk terus aku begini-gini, nggak usah juga merasa seperti itu ya, saya fair-fair saja. Ya, supaya kelas kita bisa berjalan normal, kalian juga enak joinnya, saya juga enak ngajarnya seperti itu. Ya, jadi saya nggak ingin ada apa ya, semacam pertanyaan di dalam hati atau merasa tidak puas atau merasa dirugikan dan sebagainya, saya nggak mau ya. Kalau boleh saya sampaikan lagi bahwa akan ada tugas harian, tugas kelompok dan juga tugas individu, itu pasti akan terjadi di 16 kali tatap muka. Ya. Jadi akan macam-macam isinya. Jadi kita variatif sekali untuk kelas bahasa Inggris ini ya. Akan mencakup semua hal di sini ya. Mungkin jelas ya dari saya apa yang kontrak kuliah kita sudah cukup jelas ya.
Saya juga tidak membatasi siapa yang harus datang terlambat dari 15 menit, kemudian nggak boleh masuk kelas, saya juga tidak seperti itu ya. Nggak ada, pokoknya kalau kalian mau join di Teams, oke. Ya, nggak mau join di Teams, ya sudah. Ya, kalau barcode tetap saya kirim. Ya, tetap prosedur pengiriman barcode itu di pembukaan awal kuliah. Seperti itu ya. Jadi supaya kalau ada kendala-kendala itu bisa langsung kita handle ya. Walaupun dia akan sedikit mengganggu pertemuan kita, misalnya sebentar nih ada yang ini kan, karena saya pasti harus break dulu untuk mengaccept atau mengiyakan untuk yang mungkin baru masuk ya. Kemudian juga untuk pengumpulan tugas, saya berharap kalau saya katakan, oke, batas akhir hari Minggu jam 12 sesuai dengan yang saya tulis di assignment due date-nya, ya tolong ditepati ya, jangan berlebih-lebih begitu ya. Kemudian untuk misalnya ujian juga demikian. Kalau batas waktunya sudah habis, ya sudah. Jadi kalian usahakan sebelum batas waktu itu habis, apabila ada kendala segera menginformasikan saya. Ya. Oke, jadi perlu saya jelaskan sekali lagi. Saya berharap di 1 semester ini kita bisa kerjasama yang baik, komunikasi lancar, kemudian juga segala tata tertib atau aturan kita sepakati bersama. Karena tadi saya tanya nggak keberatan, jadi saya anggap semua sudah paham dengan aturan main saya. Ya. Setiap hari Senin jam 14.40 sampai 16.20, kelas ini adalah rumah saya. Ya, ibaratnya begitu. Saya tuan rumahnya, kalian tamunya. Ya, artinya berarti tamu harus menghormati tuan rumah. Kemudian kalau itu ibaratnya kalau ibaratnya ini sebuah sekolah, kalian siswa, saya guru, ya. Atau kalau ini perguruan tinggi, berarti kalian mahasiswa, saya dosen. Apapun itu hierarkinya, saya lebih tinggi. Ya. Kalau ini rumah, saya ibu, kamu anak. Tetap aja anak harus hormat sama ibu, ya. Jadi kita saling menghargai saja satu sama lain. Saya nggak ingin juga mempermasalahkan kalian, tapi tolong kalian juga jangan membuat masalah yang membuat bermasalah. Ya, membuat bermasalah hubungan antara saya dengan kalian. Jelas ya? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Sekiranya masih ada yang mengganjal atau kurang jelas, boleh silahkan. Aku izin bertanya. Ya, boleh silahkan. Gimana, Mas? Untuk nomor yang Ibu bagikan itu benar hanya 10 nomor ya? Iya dong. Oh ya, baik. Iya. Iya. Oke ya, jadi nomor itu betul ya. Kalau 10 digit mungkin ya, karena sudah cukup lama nomor ini awal ya. Kalau kalian mungkin panjang banget ya, 13, 14 gitu ya digitnya ya. Ya, nomor 1081 127 1161 itu nomor saya. Itu di WA saya cuma pakai nomor ini baik untuk SMS maupun WA. Ya. Jadi silahkan kalau kalian bersedia menjadi kontak person saya, kalian langsung menuliskan nama atau kalian menghubungi langsung di nomor ini. Dengan catatan menuliskan nama kalian dan kelas kalian. Kelas biologi A campur gitu ya, istilahnya biologi A campur ya, karena ada 2 kelas campur. Satu murni angkatan 2020 yang kelas campur ini dari 17, 18, 19. Jelas ya Mas Zidan? Iya. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris yang akan kalian dapat di 1 semester ini ya. Jadi mata kuliah bahasa Inggris ini sendiri ada mata kuliah yang wajib ya buat semua program studi di Universitas Diponegoro ya, buat semua fakultas ya. Dan ini memang tujuannya memang memberikan bekal pengetahuan ya buat kalian ya, baik dari reading, grammar, writing, translation maupun speaking ya. Dengan catatan speaking ini akan saya lakukan, nanti saya akan menghitung dahulu dengan 79 student ini, mungkin akan kita lakukan di 2 atau 3 kali pertemuan yang terakhir ya.
Kalau cukup 2 kali tatap muka, mungkin saya hanya mengambil 2 kali tatap muka, tapi kalau sekiranya nanti saya hitung waktunya tidak cukup, berarti mungkin akan 3 kali terakhir perkuliahan kita adalah class speaking. Seperti kalian ketahui, speaking itu kan berbicara, melakukan conversation. Jadi akan terjadi conversation antara saya dengan kalian. Ya, kita tidak lagi bicara mengenai written text, ya. Tapi sebelum sampai di situ, kita tetap written text. Ya, mulai dari next week sampai ke pertemuan yang 15 dikurangin 3, ya, kurang lebih pertemuan ke 11 atau 12, ya. Begitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalian bisa menjelaskan ya, reading itu seperti apa, bagaimana, grammar itu yang mana. Secara garis besar saya percaya kalian sudah tahu semua karena bahasa Inggris sudah didapatkan sejak kalian masih di mungkin TK ya, walaupun di TK itu hanya hal-hal yang ringan tapi sudah didapatkan ya. Kemudian SD, SMP, dan mungkin SMA ya pastinya ya. Dan sekarang di mahasiswa kalian hanya mendapat di 1 semester, saya nggak tahu kebijakan fakultas masing-masing, mungkin ada yang 2 semester ketika menjelang akhir, saya nggak tahu ya. Tapi yang saya tahu 1 semester bahasa Inggris ya. Jadi di sini kalian tahu karakteristik reading tuh bagaimana. Reading tuh ada berapa macam sih gitu ya. Grammar juga kalian tahu semua. Yang saya gunakan tidak mengajarkan grammar lagi. Present tense tuh bentuknya gimana ya? Past tense tuh gimana ya? Enggak ya. Tapi ada satu teks nanti kita bahas. Ini grammarnya apa nih? Yang digunakan tensesnya apa? Ini bagaimana nih? Kok bisa gini? Ya semacam itu. Kita berdiskusi dari sebuah teks yang saya deliver ke kalian ya. Kemudian untuk writing dan translation itu lebih kepada misalnya saya suruh menulis kalian, planning kalian setelah lulus mau apa gitu. Nah, ditulis dalam bahasa Inggris ya. Pendapat kalian tentang kelas bahasa Inggris ini bagaimana? Seperti itu ya. Sementara kalau translation lebih kepada saya berikan teks kemudian kita bahas. Coba kalau menurut kamu kalimat ini artinya apa sih? Ya, saya lebih kepada hal-hal yang sifatnya jadi satu di dalam teks. Ya, kecuali untuk writing ya. Writing pun bisa saya lihat dari cara menjawab pertanyaan. Kalau masalah soal itu biasa ya, standar ya, ada teks, kemudian ada comprehension questions, ada synonym, ada antonyms, ada apa ya, multiple choice ya. Itu seperti itu. Akan ada hal-hal seperti itu. Standar lah soalnya ya. Hanya yang permasalahannya adalah dari teks yang itu bisa kita bahas cukup panjang dalam kelas sehari-hari ya. Coba kalau kamu jawab begini, benar nggak menurut kamu? Terus gimana kalau yang seperti ini? Ya, yang ini artinya apa gitu. Kok kamu tahu kalau ini begini ya, misalnya begitu. Ya, itu namanya kita berdiskusi ya. Ya, kemudian mungkin saya akan melemparkan satu topik misalnya COVID-19 yang memang sedang booming sampai saat ini setahun ya, sudah usianya baru saja ulang tahun ya. Nah, itu bisa saya lemparkan ke kalian, saya berikan teks tentang COVID, kemudian saya minta opini kalian, bisa jadi seperti itu ya, itu untuk writing ya. Kemudian saya juga akan menekankan bukan saya ignore dengan grammar, tidak ya. Bukan saya ignore dengan grammar. Grammar itu penting karena grammar itu menunjukkan waktu kapan kalian harus berbicara dengan tenses ini, kapan kalian harus berbicara dengan tenses itu ya. Kalau misalnya writingnya saya saya suruh Anda menulis apa yang akan kalian lakukan setelah lulus gitu. Tapi kamu kan menggunakan past tense, kan beda artinya. Ya. Tapi perlu saya tekankan juga untuk grammar ini saya juga sejujurnya tidak strict sekali ya. Artinya tidak strict selama kesalahannya masih bisa diterima, itu akan saya ampunilah ibaratnya begitu ya. Asal tidak salah fatal ya, seperti yang saya katakan harusnya bilang future tapi bilangnya past ya. Itu kan berarti kan merubah meaning ya, belum dilakukan tapi ternyata topiknya belum dilakukan tapi ternyata isinya sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Itu untuk grammarnya. Jadi mungkin kesalahan yang sifatnya tidak prinsip
masih bisa saya ampuni. Tapi kalau sudah prinsip, ya pasti sulit. Ya, seperti itu. Karena kalau saya mengambil semuanya secara strict untuk grammar, saya khawatir tidak hanya beberapa mungkin yang akan lolos ya dengan penilaian dari grammarnya ya. Tapi bukan berarti juga ignore ya untuk grammarnya. Usahakan kalian juga bisa mengerjakan misalnya bentuk kata misalnya go ya, to go ya. Go, kemudian kalau bentuk lampunya when, kan beda bentuknya ya, bukan go ditambah ed, goet gitu enggak ya, tapi when ya. Kemudian kalau bentuk past participle-nya gone misalnya seperti itu ya. Kalau future-nya will go ya. Kalau sendirian goes ya, seperti itu. Masih maksudnya untuk he, she, it kan menggunakan goes ya. Ya, itu jangan lupa bentuk seperti itu. Saya berharap sekali kalian membuka lagi catatan, atau kalau bingung ya coba dilihat bentuk ketiga apa. Kan saya juga percaya kalian menggunakan kamus ya, kamus di HP kalian ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalian bisa menerapkan penggunaan teks, penggunaan bahasa Inggris itu ke dalam writing, ke dalam speaking. Kalau speaking lebih kepada berbicara ya. Itu untuk speaking pun grammarnya mungkin agak sedikit saya ignore, tidak terlalu saya perhatikan ya. As long as kamu menjawab pertanyaan, saya rasa itu udah bagus banget ya. Udah punya keberanian untuk menjawab pertanyaan itu buat saya bisa masuk ya, karena speaking itu kan conversation. Kita berkomunikasi ya, walaupun kalau mau ditekankan di mana-mana juga kalau pakai bahasa Inggris grammar harus benar seperti itu ya. Tapi selama kamu bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kamu, saya rasa itu sudah cukup ya. Saya juga tidak akan mempersulit untuk masalah speaking ini. Yang penting ketika ditanya kamu menjawab. Kalaupun speaking ini akan dilaksanakan 3 hari terakhir dari pertemuan kelas kita, itu bukan berarti sehari-hari tidak ada speaking ya, sehari-hari juga akan ada speaking. Ketika saya memberikan teks, kemudian saya, misalnya tadi saya beri contoh, misalnya saya memberikan topik COVID nih ya. Oke, silakan kamu baca teks COVID ini, ya, kemudian nanti kita diskusi sama-sama. Nah, ketika saya tanya nih, ini berita COVID-nya terjadi di mana, begitu. Coba A, jawab A, gitu. Nah, itu juga udah speaking, ketika A menjawab itu udah speaking. Ya, itu sudah masuk dalam penilaian. Jadi get involved ya di kelas, get involved ya. Supaya tidak didominasi hanya oleh orang-orang tertentu saja ya. Itu yang saya maksudkan tadi dengan speaking. Jadi speaking bisa dilakukan baik di kelas speaking itu sendiri, 3 pertemuan terakhir, bisa di kelas reading ketika kalian menjawab pertanyaan, bisa di kelas writing atau translation ketika saya juga mengajukan pertanyaan untuk diterjemahkan atau untuk disampaikan opininya kalian ya. Jadi di sini melalui teks ini mahasiswa yang diterima mahasiswa itu mahasiswa bisa berbuat banyak ya, artinya teks saya berikan, kemudian topiknya apa ya, kemudian dibahas bersama. Coba kamu baca, nanti 10 menit lagi kita bahas sama-sama teksnya, seperti itu. Tidak selalu harus menjawab pertanyaan, comprehension, semacam itu tidak ya. Kadang hanya cukup satu paragraf teks bisa kita bahas macam-macam ya, baik dari sudut grammarnya, baik dari sudut speakingnya, how you answer the questions, atau maybe for translation. So saya tadi katakan misalnya satu kalimat saya suruh terjemahkan seperti itu ya. Dan itu bisa kita lakukan secara diskusi di kelas, diskusi kelompok ya, ataupun bisa juga berupa tugas yang dikumpulkan ya, tugas individu. Jadi semuanya tergantung dari apa nanti yang kita akan lihat di kelas ya. Ya, kalaupun latihan itu pasti bentuknya standar teks bahasa Inggris ya, yang tadi saya katakan ya, ada multiple choice, bla bla bla, itu standar teksnya. Kemudian tadi saya juga sudah menerangkan dari sudut grammarnya ya,
bahwa untuk grammar sendiri itu nanti ada dari readingnya kita bahas, kemudian bagaimana kamu menjawab pertanyaan itu kita bisa melihat grammarnya juga untuk bisa dibahas. Kemudian untuk writing translation-nya pun saya ulang sekali lagi bahwa mungkin akan ada tugas menulis cerita pendek, ada tugas mungkin menerjemahkan paragraf, atau bisa juga teks kalian saya minta untuk mencari teks bahasa Inggris, kemudian kalian memberikan pendapat sendiri tentang teks yang kalian temukan. Bisa juga seperti itu. Ya. Kemudian nanti kita bisa diskusikan. Oke, kalian cari teks, kalian tulis pendapat kalian di teks tersebut ya. Nah, kemudian minggu depan kita diskusi sama-sama. Oke, saya panggil misalnya nih Abdullah, misalnya begitu. Apa yang sudah kamu persiapkan? Misalnya kamu mempersiapkan mengenai lebaran atau protokol kesehatan misalnya. Terus kamu berikan pendapat. Ya, kalau menurut saya protokol kesehatan itu terlalu ribet. Kita kemana-mana harus pakai masker, bla bla bla, harus ada pengeluaran untuk di masker yang sekali buang. Kalau masker dicuci, kadang kita bingung akan digunakan lagi atau tidak, semacam itu. Itu menurut pendapat kalian. Nah, kemudian di tim kalian mungkin ada 3 atau 4 student yang akan memberikan pendapatnya juga, gitu. Menurut yang lainnya gimana nih dengan protokol kesehatan, misalnya begitu, ya. Itu kita bisa gunakan di writing, ya. Jadi akan ada individu yaitu mengumpulkan teks yang kalian pilih sendiri, teks bahasa Inggris, kemudian kalian menuliskan opininya. Nah, ketika kita masuk di kelas, kita bisa masuk di kelas speaking. Ya, dengan cara diskusi itu kita bisa masuk di kelas speaking. Atau hari ini next week ya. Oke, saya buka kelasnya, kemudian saya bilang, oke, topik kita hari ini adalah penerimaan mahasiswa baru. Nah, penerimaan mahasiswa baru. Oke, saya minta pendapat kalian atau mungkin akan di-share pengalaman kalian atau mungkin kiat-kiatnya dan sebagainya. Silahkan kalian persiapkan, kita ketemu lagi 15 menit. Kalian mencoba untuk menulis supaya ketika saya tanya, kalian tinggal atau cukup membaca saja. Ya, yang pasti kelas kita tidak ada kamera, ya. Artinya kamera akan saya butuhkan ketika speaking nanti. Saya udah bilang di awal ya, ketika speaking nanti saya berharap kamera bisa on. Ya, untuk tahu siapa yang berbicara, bagaimana berbicaranya dan sebagainya untuk penilaian sifatnya individu. Itu dari saya. Oke. Jadi apa yang akan kalian dapatkan ini untuk 1 semester ini di bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi kamu nanti minggu depan akan fokus latihan teknik membaca. Membaca yang benar tuh gimana sih? Nah, seperti itu. Punctuation-nya apa aja sih? Gimana cara bacanya dan sebagainya ya. Kalian juga akan fokus ya untuk melihat karakteristik kalimat ya, apakah dia kalimat tunggal, kalimat jamak ya. Seperti itu ya, compound sentence, complex sentence ya, seperti ya yang kalian temukan untuk di teks bahasa Inggris ya. Kadang teks bahasa Inggris itu pendek, kadang panjang. Berarti itu tergantung dari tanda baca yang diletakkan. Kemudian juga kalian juga akan mempelajari tenses juga, yang itu tadi saya katakan dalam sebuah teks ya. Jadi saya lebih menekankan kepada pemahaman sebuah teks ya. Kamu saya kasih teks, kamu paham nggak dari teks yang saya berikan? Kurang paham misalnya begitu. Oke, kalau kurang paham, saya ingin tahu kamu kurang pahamnya di bagian yang mana nih, misalnya gitu. Oke, yang saya di bagian A, Bu. Oke, yang lainnya gimana? Saya di bagian B, Bu. Nah, saya bagian C, Bu. Ya pasti sendiri-sendiri kan ketika kamu dihadapkan situasi untuk membaca teks bahasa Inggris di rumah masing-masing hanya melalui online. Saya berharap kamu di sini juga jujur. Jadi bacalah teks berdasarkan atau mengukur kemampuannya sendiri, itu akan lebih baik daripada kamu menunggu jawaban dari orang tapi ketika ditanya kamu bingung. Nah, artinya kalau kamu bingung itu berarti bukan jawaban kamu tapi jawaban orang lain yang digunakan, ya. Kemudian tadi juga akan ada sih pemberitahuan polanya, misalnya kalau he she it itu pakai S, kalau
are you with they itu tidak pakai S kata kerjanya, semacam begitu ya. Kemudian juga kalau tadi fokus di present tense, pasti juga fokus di past tense ya. Bentuk tensesnya bagaimana? Kita akan coba lihat latihan dengan menceritakan pengalaman yang pernah kamu alami. Namanya aja pengalaman, berarti sudah lewat ya. Dan kita juga akan fokus dengan future tense, artinya planning apa kamu? Planning jangka pendek kamu apa? Planning jangka panjang kamu apa? Itu namanya future tense ya. Belum terjadi ya, kejadiannya masih hanya dalam bayangan atau cita-cita. Belum terwujud, bilangnya gitu ya. Ya, nanti ujian tengah semesternya standar teks bahasa Inggris ya, akan ada pertanyaan juga ya supaya dapat dilihat writingnya ya, grammarnya sekali jalan itu yang ditinjau atau yang diperhatikan tuh banyak ya. Kemudian di setengah semester selanjutnya di pertemuan sisanya 8 pertemuan 7 pertemuan kemudian itu kamu akan fokus dengan membuat kalimat ya, satu kalimat saja. Coba kamu buat kalimat kompleks. Bagaimana sih kalimat kompleks? Kenapa sih kok gitu? Kenapa sih kok gini? Ya, seperti itu ya. Kemudian juga nanti kalian juga akan fokus pada paragraf, karakteristik paragraf ya. Kamu akan juga mendapat apa namanya? Topik sentence. Topik sentence itu apa? Bagaimana caranya itu tahu kalau itu topik sentence ya. Kemudian main idea itu apa ya. Ya, selain itu kalian juga akan mendapat apa yang namanya ya? Teknik mengutip lah, teknik mengutip, memparafrase, merubah satu statement ya dibuat parafrase, itu juga akan kalian jalani nanti ya. Kemudian juga yang penting adalah kalian akan membuat sebuah abstrak ya, membuat sebuah abstrak. Di mana abstrak itu kan urutannya ada ya, pasti nanti juga akan ada teorinya ya, bagaimana sih abstrak itu harus dibuat ya. Apa saja yang disebutkan di dalam abstrak ya, seperti itu. Jadi satu pertemuan bisa mencakup beberapa hal yang dibalas ya, bisa yang berbau apa namanya translation, bisa juga yang berbau apa namanya apa ya selain translation ya menerjemahkan, translation menerjemahkan, apa namanya ya, mengutip ya, mengutip, meringkas ya. Ini saya kasih teks nih tentang W.S. Rendra, coba kamu ringkas misalnya begitu ya. Gunakan bahasa Inggris, coba diringkas sekitar 10 baris saja. Nah, kamu lakukan itu. Ya. Saya rasa sudah seperti itu untuk ujian akhirnya. Saya akan pertimbangkan lagi, kalau kira-kira speakingnya lancar, saya rasa sudah masuk ujian akhir. Tapi kalau belum, saya akan tetap memberikan ujian akhir. Jadi tergantung nanti bagaimana hasil dari kelas ini. Ya, sudah saya sampaikan bagaimana pendapat kalian, ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau bagaimana? Understood, ma'am. Okay, thank you anyway, but Rizky, yeah? What about the other students? Is there any questions that you would like to know? Tidak ada? Jadi kalau tidak ada, saya juga tidak ingin memperpanjang untuk pertemuan pertama ini. Ya, saya ingin menutupnya dengan pesan, saya tunggu siapa yang bersedia untuk menjadi kontak person saya. At least satu mahasiswa dari satu wakil dari angkatannya. Dan kemudian saya berharap 16 kali tatap muka ini bisa membuat kita enjoy, kita senang ya, tidak saling membuat masalah ya, baik saya maupun kalian. Kemudian jangan lupa tugas-tugas dan absen itu adalah kewajiban kalian. Mungkin tidak bisa saya selalu ingatkan, tapi untuk absen biasanya di menjelang akhir saya akan cross check lagi.
Kemudian yang masih belum biasanya akan saya minta tolong Komting untuk mengontak. Ya, seperti itu. Oke kelas, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Semoga kerjasama kita bisa berjalan dengan baik. Kita hormat satu dengan yang lain untuk menjalin silaturahmi online, ya, supaya pengajaran mata kuliah ini bisa berjalan juga dengan lancar, ya. Amin. Okay, thank you class for joining this class this afternoon. We meet again next week. Thank you. Good afternoon. Thank you, ma'am. Good afternoon, Good afternoon. Thank you, Ma'am. You're welcome. Thank you. Thank you, Thank ma'am. you. Good afternoon. Yes, good afternoon.